Seberapa berbahaya sebenarnya Gunung Ailau? Apakah kamu tahu makhluk mematikan apa saja yang ada di kedalaman Gunung Ailau? Baru-baru ini, seiring dengan meningkatnya popularitas Gunung Ailau, semakin banyak pemuda yang mengabaikan bahaya, dan secara membabi buta memasuki area di luar kawasan wisata Gunung Ailau. Di beberapa hutan primitif yang belum dikembangkan, disiarkan langsung. Bermain, mencari sensasi, tanpa disadari, tindakan ini sangat mungkin membawa risiko fatal bagi diri mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa Gunung Ailau bukan sekadar sebuah puncak gunung. Seluruh rangkaian Gunung Ailau memiliki panjang 450 km, lebar 30 km, luas totalnya mendekati 10.000 km persegi. Di kedalaman Gunung Ailau terdapat hutan primitif yang sepi dan tidak berpenghuni. Hutan primitif yang jarang dikunjungi ini memiliki vegetasi yang lebat, cahaya redup, dan topografi yang kompleks. Di dalam hutan dipenuhi dengan kabut, terutama saat cuaca hujan dan berkabut. Lingkungan yang dipenuhi kabut tebal ini, malam hari akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida. Ketika seseorang berlama-lama berjalan di lingkungan seperti ini, akan terjadi kekurangan oksigen yang dapat memicu gejala hipotermia. Jangan sekali-kali sepelekan gejala ini. Jika tubuh manusia mengalami hipotermia, akan menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan paru-paru. Dalam kasus yang parah, dapat berakibat fatal. Pada tanggal 13 November tahun 2021, 4 orang peneliti geologi pernah mengorbankan nyawa mereka di kedalaman Gunung Ailau selamanya. Setelah diselidiki, penyebab kematian keempat peneliti ini adalah karena kejutan jantung yang disebabkan oleh suhu rendah. Selain itu, di kedalaman hutan Gunung Ailau terdapat fenomena magnetik yang abnormal. Kompas dan ponsel di sini tidak berfungsi. Sinyal di sini sangat lemah. Ponsel yang biasa kita gunakan hampir tidak memiliki sinyal komunikasi di sini. Jika masuk dengan sembrono, sangat mungkin akan tersesat. Yang lebih mengerikan lagi, di sini juga hidup banyak hewan besar, seperti beberapa ular berbisa, ular piton, dan berbagai serangga menakutkan. Sangat umum di sini. Hanya dengan menemui satu, cukup untuk membuatmu kehilangan nyawa. Video ini, Heitu akan mengajak semua pemimpin untuk mengetahui 8 jenis makhluk mematikan yang hidup di Gunung Ailau. Hai semua, saya Heitu. Para pemimpin yang menyukai video seperti ini, mohon bantu tekan tombol like untuk mendukung. Terima kasih. Yang ke-8, lintah gunung. Lintah gunung juga dikenal sebagai lintah kering. Ini adalah jenis lintah yang hidup di darat. Makhluk kecil ini adalah vampir terkenal di hutan pegunungan. Mereka terutama hidup dengan menghisap darah hewan lain. Di dalam hutan Gunung Ailau, terutama di tempat-tempat yang dekat dengan sumber air, sangat mudah untuk menemukan lintah kering ini. Makhluk ini memiliki panjang sekitar 3 cm. Mereka bersembunyi di beberapa daun tanaman, di bawah batu dan di cabang-cabang pohon yang kering. Setiap kali hewan lain melewati mereka, lintah ini akan dengan cepat menempel pada inangnya untuk menghisap darah. Makhluk ini memiliki satu penghisap di kepala dan ekornya. Mereka sangat mudah menempel pada kulit kita. Ketika kamu berjalan di hutan, lintah-lintah ini dapat, tanpa kamu sadari, merayap ke kaki kamu. Mereka dapat menghisap darah di leher, hidung, bahkan di mata. Mulutnya dapat mengeluarkan zat antikoagulan. Zat ini dapat merusak fungsi pembekuan platelet. Begitu kamu digigit olehnya, luka akan berdarah terus-menerus. Durasi dapat berlangsung hingga beberapa jam. Akhirnya, akan timbul rasa sakit dan gatal. Bahkan ada risiko infeksi. Jika dia merayap ke mata kamu, sangat mungkin dapat menyebabkan kebutaan yang sangat berbahaya. Meskipun makhluk ini berukuran kecil, ia adalah salah satu hewan paling menakutkan di hutan primitif. Tawon kepala harimau yang ke-7. Ini adalah salah satu jenis tawon besar yang paling umum di Yunan. Karena sifatnya yang garang, pola di tubuhnya mirip dengan pola harimau. Oleh karena itu, orang-orang menyebutnya tawon kepala harimau. Tawonnya bisa memiliki panjang tubuh lebih dari 5 cm. Ukurannya sangat besar. Dia memiliki agresivitas dan racun yang sangat kuat. Dosis racunnya adalah 10 kali lipat dari racun lebah biasa. Sekali saja tidak sengaja tersengat olehnya, luka tersebut akan mengalami rasa sakit yang sangat hebat. Jika pada beberapa orang yang alergi terhadap racun lebah, itu juga bisa menyebabkan syok anafilaksis bahkan kematian. Jarum racun tawon kepala harimau berbeda dengan lebah biasa. Jarum racunnya dapat digunakan berulang kali. Setelah menyengat, jarumnya dapat dicabut dan digunakan untuk menyerang lagi. Makhluk ini sangat agresif. Meskipun dalam kondisi normal mereka tidak akan menyerang manusia secara langsung. Tapi jika kamu mendekati sarangnya, atau muncul di depannya dengan pakaian berwarna cerah, dia mungkin akan menganggapmu sebagai tanaman berbunga dan menyerang. Diserang oleh tawon harimau di dalam hutan yang dalam sangatlah menakutkan. Harus diketahui, mereka termasuk dalam serangga sosial. Jumlah dalam satu sarang bisa mencapai puluhan ribu. Begitu kamu tidak sengaja mengganggu mereka, maka bisa jadi akan menarik serangan banyak tawon harimau. Jika saat itu kamu tidak memiliki perlindungan apapun, maka hampir pasti akan mati.
Ini bukanlah peringatan yang berlebihan. Karena tawon besar ini, kasus yang menyebabkan kematian karena sengatan sudah banyak terjadi. Sangat menakutkan. Macan tutul ke-6. Banyak orang mungkin mendengar tentang hewan ini untuk pertama kalinya. Macan tutul awan adalah jenis leopard kecil. Panjang tubuhnya sekitar 1 meter. Meskipun ukurannya tidak besar, namun sangatlah ganas. Fungsi-fungsi tubuh dari macan dahan hampir sama dengan hewan kucing besar lainnya. Di mulutnya terdapat gigi taring besar yang mirip dengan gigi taring harimau bertaring. Kekuatan gigitan sangat mengesankan. Sekali menggigit, giginya bisa menembus kulit kita. Di alam liar, macan tutul awan sering berburu monyet dan babi hutan, serta berbagai hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Kecepatan serangannya sangat cepat. Begitu mengincar mangsa, ia akan segera melancarkan serangan. Dalam waktu singkat ia dapat membunuh mangsanya dengan satu serangan. Selain itu, kemampuan memanjat macan tutul awan sangat baik. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Ia mampu melompat dengan lincah antara satu pohon ke pohon lainnya. Ini tentu saja menambah ancaman potensial terhadap manusia. Jika Anda berjalan di dalam hutan Gunung Ailau, Anda tidak hanya harus waspada terhadap berbagai ular berbisa dan serangga di tanah, tetapi juga perlu waspada terhadap macan tutul awan yang bergerak di atas kepala Anda. Memikirkan hal itu saja sudah menakutkan. Yang kelima adalah ular piton Myanmar. Benar, itu adalah ular piton. Ular piton Myanmar adalah sejenis ular piton besar yang tidak berbisa. Setelah dewasa, panjang tubuhnya biasanya melebihi 5 meter. Meskipun namanya ular piton Myanmar, ia ditemukan di seluruh wilayah Asia Tenggara, kecuali di Gunung Ailau, Yunnan, di Provinsi Guangdong, Guangxi, dan Fujian di negara kita. Bahasa Indonesia, Hainan, tersebar di daerah seperti Guizhou dan Hunan. Ukurannya yang besar dan agresif. Begitu dia melilitmu, maka proses kematian yang dialami cukup mengerikan. Perlu diketahui bahwa seekor ular piton Myanmar dewasa memiliki kekuatan lilitan yang sangat kuat. Dia dapat menggunakan kekuatan lilitan tubuhnya untuk menghancurkan tulang seorang pria dewasa dengan keras, kemudian menelannya utuh-utuh. Jangan pernah meragukan apakah dia bisa memakan manusia. Di Florida, raksasa ini bahkan bisa menelan buaya secara utuh. Manusia jauh lebih mudah baginya. Saat ini Anda mungkin berpikir bahwa jumlah ular raksasa ini tidak banyak. Memang, kemungkinan untuk bertemu sangat kecil. Karena permintaan manusia terhadap produk ular semakin meningkat, jumlah piton Burma besar juga menurun drastis. Namun, meskipun begitu, hanya di negara kita, masih ada sekitar 60.000 piton Burma yang hidup. Di antaranya, sebagian besar beraktivitas di hutan primitif seperti Gunung Ailau. Mereka bisa muncul di berbagai tempat yang tidak Anda duga. Baik di atas pohon, dalam, atau di tanah, kemungkinan untuk melihat sosoknya ada. Jadi, jika Anda tidak ingin ditelan ular piton, jangan pernah masuk ke hutan primitif yang sepi. Tentu saja, kawasan wisata Gunung Ailau masih bisa dikunjungi. Kawasan wisata yang sudah dikembangkan masih mampu menjamin keamanan para pemimpin.